Kok kamu nggak jadi ngomong sih? Oke. Hello. Hai, welcome back to At The Well Podcast. Ada Catherine. Ada Caca. Yeay. Hari ini kita mau ngomongin satu topik yang pastinya nggak asing bagi semua orang, yaitu tentang melayani. Asing sih, kebetulan aku nggak pernah pelayan. Bohong banget tuh. Nah, ngomongin tentang pelayanan, terus mungkin kita udah sempat bahas juga beberapa episode sebelumnya kayak gimana Catherine tumbuh besar di Kristen gitu, dan aku dulunya Katolik, terus akhirnya have conviction untuk ke Kristen. Melayani pasti has always been a big part of our lives. Yes. Ya kan? Kalau kamu, Kat, udah berapa lama sih kamu pelayanan? Apakah dari Iprit dan langsung pelayanan? Aku seperti jawaban orang Kristen pada umumnya, pelayanan itu kan apa saja di mana nggak kalau andaikan kayak yang udah belajar pelayanan mungkin ya itu dari kecil sih. Dari kecil tuh tau nggak sih yang kayak anak-anak Sunday school yang Easter ayo naik gitu ya, itu ikut dari dulu kayak gitu. Cuman mungkin yang kayak udah mulai agak paham ini tuh pelayanan gitu ya, itu tuh SMP, SMA mungkin waktu itu aku di teens gitu kan. Itu tuh udah yang kayak jadi sekretaris, yang kayak gitu-gitu, udah jadi yang tukang foto, gitu-gitu aja kan kerjaan saya ya. Mungkin dari SMP gitu sih, tapi kalau paham yang pelayanan gitu jadi ada stepnya guys. Ada yang tadi tuh pokoknya makin kesini kok makin berat gitu. Yang kayak beneran sadar pelayanan itu apa, yang kayak yang mungkin nanti juga pasti makin belajar, makin grow, makin bisa berubah cara berpikirnya. Cuman kayaknya yang aku paham value pelayanan, apa yang aku lakukan 3 tahun. Baru 3 tahun kayaknya deh. Iya. Yang kayak ini pelayanan gitu. Gitu sih ya. Keren, makin dalam ya pemahamannya. Wah, Kalau aku mungkin sama ya, kayak dari kecil udah dulu kalau drama-drama Natal gitu. Iya. Kan disuruh ikut kan jadi domba. Dulu inget banget pas kecil aku nggak mau jadi domba, mau jadi ikan. Nggak ada tuh ikan, nggak ada kolamnya, nggak ada kan. Dan kenapa ikan? Nggak tahu. Lucu banget ikan. Maunya dulu jadi ikan. Tapi dari kecil mungkin karena mamiku juga aktif banget di gereja melayani, jadi aku selalu didorong untuk melayani. Tapi ya mungkin itu ya tahap-tahapnya dulu ya udah ngikut emak, ngikut orang tua. Tapi kalau aku bener-bener paham pelayanan itu pas aku kuliah ikut komunitas gereja Kristen di sana, itu tahun 2016, mulai melayani lagi 2017. Ya masih baru lah, masih nggak yang lama banget gitu. Tapi I think as we grow up, tadi ya gitu, Catherine udah bilang gitu, semakin dalam pemahaman kita tentang pelayanan, semakin nggak mudah juga rasanya. Nggak mudah untuk melayani kan. Kayak pasti ada momen kita capek dan segala macam. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak udah muak pelayanan, gue udah nggak mau pelayanan? Tapi kalau andaikan kayak kemarin aku sempat ngomong juga kayaknya ya, kalau yang kayak oke, gue nggak mau pelayanan yang ini gitu, itu pernah. Nah, selelah-lelahnya makin kesini kan kita makin kenal orang apa segala macam ini itu, selelah-lelahnya pelayanan aku mungkin yang bikin aku nggak pernah kayak wah udah cukup segala-galanya ini, itu mungkin mama aku sih. Mama aku tuh dulu ngomong ke aku tuh gini, maksudnya dari dulu kecil apa segala macam, walaupun sekarang mama aku juga karena kerja segala macam nggak yang pelayanan gimana, cuman mama aku tuh dari dulu ngomong nggak ada yang dipanggil jadi jemaat yang setia. Semua tuh dipanggil jadi pelayan yang setia. Nggak ada, Tuhan tuh nggak nyari yang kayak, dan Tuhan tuh nggak panggil yang kayak jemaat yang setia ya, apa jemaat yang setia? Duduk setiap minggu, gitu, enggak gitu. Tapi jadi pelayan gitu, apapun fungsinya, apapun tugasnya, apapun ministrinya. Tapi kayak gitu. Nah mungkin itu juga yang karena dari kecil aku dikasih tau mama aku kayak gitu, itu yang mungkin membuat aku kedar-deran pelayanan dan orang-orangnya. Tapi enggak sih gitu.
Aku gitu. Kalau aku mungkin nggak yang sampai muak yang kayak udah nggak mau associate myself with the church or the ministry gitu, tapi aku sempat ada di titik dimana kebanyakan pelayanan. Tanda kutip kebanyakan pelayanan sampai aku tuh kayak no life other than ministry, tapi aku juga burn out banget gitu. Dan di situ aku sadar, sebenarnya pada momen-momen itu aku sadar ternyata mungkin motivasi hati aku dan posisi hati aku yang salah sebenarnya. Kayak dulu ngerasanya dan melihatnya, oh orang yang aktif pelayanan berarti dia punya kedalaman iman yang luar biasa gitu. Punya kedekatan sama Tuhan yang luar biasa karena pelayanannya ada 10 gitu. Atau gimana gitu. Jadi mungkin melihat dan sering mendengar itu menurut aku jadi memposisikan diriku di tempat yang salah sih. Jadinya aku kayak seakan-akan menilai kalau aku lebih banyak pelayanan berarti aku lebih dekat sama Tuhan, aku lebih tanda kutip berbakti sama Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan nggak pernah manggil kita untuk bilang, lu pokoknya minimum 10 pelayanan ya. Itu lebih ke hire orang ya. Jadi kayak kerja ya. Kayak Tuhan nggak pernah open recruitment deh. Jadi waktu itu aku salah position of the heart and salah motivasi karena jadinya mengejar acceptance dari Tuhannya dengan cara seperti itu. Dan I realize bahwa ternyata aku jadinya bukan serving Tuhan tapi serving the system. Padahal sebenarnya gereja adalah mempelainya Tuhan kan. Gereja adalah orang-orang di mana kita ini berkumpul untuk saling menguatkan satu sama lain, untuk saling serve satu sama lain supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Jadi salahnya aku adalah pada waktu itu aku lebih fokus ke serving the system, the organization, tapi lupa sebenarnya aku lagi nggak serving Tuhan, cuman kayak ya udah just for the sake of it aja gitu. Itu yang buat aku jujur berat banget sih. Dan waktu itu akhir-akhir ini aku lagi baca satu buku. Sebenarnya buku ini gak ada hubungannya sama pelayanan, tapi menurut aku ini buku bagus banget. Dia ada ngomongin tentang our calling dalam Tuhan gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya God calls you to something, and then misalnya something A gitu, and then God calls you to another thing B. Dua komen ini tuh gak mungkin bertentangan atau lain gitu. Saat Tuhan manggil kita untuk melakukan sesuatu, gak mungkin Tuhan tuh misalnya kita disuruh A dan kita disuruh B, nggak mungkin saat kita lakuin B itu berarti we are doing it, kita harus sacrifice si A. Contoh nyatanya misalnya kita sebagai anak, aku sama Catherine belum menikah, jadi posisi kita, responsibility kita yang pertama adalah kita adalah anak, ya kan? Dan kita sering tahu lah pelayanan utama kita adalah dalam keluarga kita, dan itu justru pelayanan tersulit sejujurnya, tersulit banget gitu. Tapi sometimes karena aku waktu itu ada di momen-momen dimana aku kayak ya udah mengejar pelayanannya itu, aku lupa aku sacrifice pelayanan utama aku, panggilan utama aku yaitu sebagai seorang anak gitu. I thought pelayanan di gereja yang 10 pelayanan ini lebih penting daripada pelayanan aku sebagai anak ini. So aku pas baca ini aku kayak realize, oh ya kita nih first and foremost dipanggil Tuhan buat aku pada posisi ini adalah sebagai anak untuk melayani keluarga. Jangan sampai kita terlalu caught up dengan balik lagi tadi serving the system sampai kita lupa Tuhan tuh manggil kita untuk jadi anak loh, untuk melayani keluarga lu terlebih dahulu gitu. Jadi pas saat itu aku kayak oke, I need to memangkas diriku, membenarkan posisi hatiku. Ada momen-momennya aku beberapa kali take time off dari pelayanan, just to refocus lagi ke keluarga, apa yang bisa aku lakukan untuk mamaku. Apalagi sekarang tinggal aku sama mamiku doang berdua di rumah, yang kalau aku pikir balik, gila ya, aku get too caught up dengan dunia yang ini sampai aku lupain mamiku sendirian loh di rumah. Itu juga pelayanan kita, pelayanan utama kita gitu. Jadi I learned that jangan sampai kita di saat melayani pun, apalagi udah lama banget pelayanan, hilang fokus dan salah motivasi gitu, salah posisi hati gitu. Jadinya malah serving the system and not serving Jesus. And I think aku seneng juga sih kalau kan kamu bisa kayak
take your time buat kan kita juga perlu ya pause, bukan yang berarti kayak nggak sama sekali atau gas terus pokoknya apapun yang terjadi gitu. Nah belakangan kalau aku ya Cak ngomongin pelayanan gitu sebenarnya aku sih nggak ada yang kayak gimana banget, tapi mungkin lebih ke aku belakangan juga banyak perenungan soal pelayanan ini karena ngobrol juga sama orang dan segala macam, dan gereja aku yang sekarang yang kan dia gereja kecil gitu ya, tapi aku tuh kayak ngerasa kok kayak kagak ada orang ya gitu, ngerti nggak sih? Kalau kamu mungkin justru dari sisi yang pelayanan terus gitu segala, kalau dari aku tuh justru kayak ini kok kayak kagak ada orang ya, yang kayak gitu, ngerti nggak? Yeah. Nah, jadi belakangan sebenarnya ini bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang aku gumulin gimana banget, enggak juga. Tapi aku banyak perenungan karena banyak ngobrol lagi tadi. Nah, ada salah satu yang ngajak aku ngobrol juga, dan menurut aku ini juga banyak banget orang yang pasti mikir hal yang sama nih. Nah, itu adalah soal gini. Aduh, gue pelayanan nanti aja deh, tunggu hidup gue bener. Atau kayak tunggu gue kayak iya pokoknya tunggu gue align banget nih sama Tuhan gitu. Nah kalau menurut aku itu nggak salah, nggak bener juga, karena kan yang paling tahu juga kita gitu ya. Kayak kamu Cak, itu kan juga salah satu bentuk kamu, aduh gue agak rapihin hidup gue dikit dulu deh, jadi gue ya taking a break dari pelayanan yang sibuk-sibuk bla 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 ini segala macam gitu. Itu benar juga, tapi at the same time kita juga harus ingat gitu. Kalau ngomong pelayanan nih yang apalagi yang di gereja gitu ya, yang kayak you're doing something yang buat orang, buat gereja mungkin atau buat apa gitu, buat community segala macam. Nah, aku kasih perumpamaannya tuh kayak gini. Tadi yang pertama supaya kita agak sama dulu ya cara berpikir. Kalau buat aku pelayanan itu harus. Karena apa? Karena tadi Tuhan tuh panggil kita jadi pelayan yang setia, bukan jemaat yang setia. Itu dulu. Nah, jadi berangkat dari prinsip yang seperti itu di aku dan mungkin di keluarga aku ngegambarinnya mungkin kayak gini. Kalau soal yang orang yang kalau mungkin kamu lagi maju mundur pelayanan atau kayak nggak mau pelayanan karena merasa hidup belum kayak jam doa saya masih bolong-bolong gitu. Nah, aku tuh lebih ke gini. Aku main ke rumah kamu nih, Cak. Aku main ke rumah kamu. Aku bilang ke kamu, Cak, pintu kamu ininya rusak. Apa nih namanya? Handle. Engsel. Salah. Ya, maklum ya. Namanya juga ciwi, nggak tahu ini apa. Cak, handle pintu kamu kayak rusak deh, Cak. Kamu pasti kayak, oh ya udah oke, nanti aku benerin kayak gitu. Tapi kalau andaikan itu di rumah aku, pas aku buka pintu kayak, rusak ya, udah besok aku benerin. Nah buat aku pelayanan tuh kayak gitu. Dimana hari ini kamu tertanam di komunitas, di gereja, kalau tadi kayak Caca bilang di rumah, dimanapun gitu, yang kita anggap dan kita tahu kita harus melayani, mentalnya tuh seperti itu gitu. Bukan mental tamu. Jadi kayak when you see something yang nggak bener atau rusak atau bisa diperbaiki, pasti itu akan secara natural sebenarnya kalau ngomongin soal si pelayanan ini gitu ya. Aku sih pertama kayak gitu. Yang kedua, aku sempat juga kayak mikir-mikir, maksudnya kayak kenapa kita pelayanan ya? Kamu pernah mikir gitu nggak sih, Cak? Kayak, nah ini yang tadi aku bilang, mungkin konsep pelayanan atau mindset pelayanan aku baru berubah 3 tahun belakangan. Nah apa sih yang berubah? Dulu aku juga pikir kayak kamu, Cak. Apa yang aku lakuin, apa yang aku kerjain, berapa jam yang aku taruh untuk di gereja, berapa jam yang aku pakai buat di sekolah, bla bla bla, itu tuh semuanya kayak terpisah gitu. Tapi kita udah sering denger lah pasti kayak, oh ya nggak ada bedanya pelayanan itu bukan cuma yang di gereja doang, apa segala macam. Nah, yang ngubah mindset aku adalah soal pelayanan ini adalah bersyukur kalau hari ini
punya kesempatan untuk melayani. Dalam artian, kan sebenarnya gini ya, ini kan pelayanan, kerjaan siapa ya? Kerjaan Tuhan kan. Tapi kayak kita tuh bisa ikut ambil bagian. Nah, aku kemarin sempat dengar cerita, menurut aku ini bagus banget, dan ini juga yang kayak, wah gila nih. Jadi gini, ada seorang bapak, kerjanya kontraktor. Kerjanya kontraktor, dia punya anak. Anak ini lagi, let's say lagi liburan sekolah ya. Lagi liburan sekolah, terus si bapak tuh kayak, ayo kamu ikut papa kerja aja, tahu nggak sih yang kayak gitu-gitu, bapak-bapak yang suka kalau toko mungkin dibawa ke toko, kayak gitu lah pokoknya. Mungkin kayak, nih supaya kamu tahu bapak kamu bukan maling atau bukan babi ngepet gitu, nih dapat duitnya dari sini nih gitu. Nah anyway, jadi si bapak ngajak anak ini ke tempat kerjanya, which karena dia kontraktor, dia ajak ke site yang dia lagi bangun, gitu kan. Nah terus dikasih lihat lah, oh ya gini rumah tuh dari kosong, bla 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 segala macam, ini pilar-pilar gitulah. Nah terus karena anak itu udah lihat, terus ya namanya seorang bapak gitu kan suka ngajarin ya. Akhirnya dia bilang ke anaknya, nih kamu mau coba nggak? Mau coba maku gitu. Oh ya boleh gitu kan. Anaknya masih kecil, paku. Tuk. Ya dari 10 paku paling 1 lah yang nancep gitu kan, yang beneran nancep. Nah, terus udah pulang. Pulang bla bla bla. Terus mungkin let's say 1 tahun kemudian mereka lagi pergi di jalan. Terus jadi ada bapaknya, anaknya sama emaknya lagi di jalan nih. Set. Terus si bapaknya ngomong gini, kamu lihat deh tuh rumah yang itu. Kenapa? Itu rumah yang dulu. Yang dari kosong itu, yang kita waktu liburan tahun kemarin kamu kesini. Nah terus si anak ini kayak, wih, langsung, mah itu aku ikut bikin, ngerti nggak? Iya. Itu aku ikut bikin loh gitu. Terus, nah dari cerita ini tuh sangat menggambarkan pelayanan buat aku. Pertama, ini tuh kerjaannya Tuhan. Ini tuh kayak ada lu nggak ada lu. Yes. Ini akan terjadi anyway. Kedua, yang ada Tuhan tuh malah repot. Ini kan si bapaknya repot ya, rugi berapa? 10 paku. Itu kalau jadi tukang ya, gue mau kerja palu gue dipakai, apa dibocan, taktuk gitu. Tuhan jadi repot banget Cak, kalau dipikir-pikir. Entar berantemin apa? Kayak aku lah, sok-sok saklek mau begini. Aduh Tuhan juga jadi repot gitu. Ini urusan entar Natal mau gimana, urusan retret mau di mana, ntar ribut-ribut apalah gitu, repot gitu. Tapi Tuhan mau ajarin anyway, Tuhan kasih kesempatan anyway, buat kayak si bapak ini kasih anak ini untuk belajar, untuk coba, untuk berhasil walaupun ada 9 paku lainnya yang gagal. And then waktu udah jadi, anak itu kan kayak, aku ikut bikin gitu ya, namanya juga bocil kan. Dan kita tuh juga kayak gitu. Kayak kita suka lihat kayak, gue nih, kelas gitu kan. Padahal ya ampun Tuhan, nih aku cuman segini nih, seuprit gitu kan. Nah tapi buat aku kalau hari ini kita ada kesempatan pelayanan, nah ini yang aku balik lagi kalau tadi aku bilang 3 tahun belakangan aku agak berubah adalah I always berusaha buat say yes to semuanya, karena aku tahu pertama ini kesempatan, kedua ya kalau jelek ya mohon maaf gitu, apapun gitu ya, aku selalu berusaha buat say yes, karena ternyata waktu kita dikasih kesempatan untuk pelayanan itu bukan buat aku doing something, bukan. Tapi Tuhan tuh mau bagi happiness-nya, Tuhan tuh mau bagi joy ke kita waktu kita doing something itu tadi, kayak anak tadi seneng banget waktu lihat rumahnya jadi jedar gitu. Padahal bapaknya yang ngajak, bapaknya yang kasih kesempatan segala macam. Nah aku tuh belakangan kayak gitu, dan 3 tahun belakangan aku stop melihat pelayanan sebagai penyaluran bakat. Ngerti gak sih? Kayak karena pinter ngomong ya MC karena jago foto ya foto-foto gitu. Aku stop lihat pelayanan tuh kayak gitu. That's really good. Itu mungkin yang kayak perenungan atau yang belakangan yang ada berkutat di kepalaku soal pelayanan.
Itu analogi yang bagus banget sih. Kayak bukan tentang masalah kayak kita nggak boleh, kayak misalnya tadi contoh aku, bukan masalah kita nggak boleh ambil 10 pelayanan. Bukan. If you are called to do that, go ahead. Tapi balik lagi tentang posisi hatinya itu gitu. Kayak waktu itu aku pastilah sempat nanya lah ke diri sendiri gitu. Kenapa sih lu pelayanan? Maksudnya mungkin orang-orang yang kenal kita ya tau lah Catherine pelayanannya sangat luar biasa gimana, dan aku juga punya pelayanan aku, dan banyak orang yang sering nanya kenapa kamu bisa pelayanan sampai sebegitunya sih. Buat aku satu sih, karena Tuhan udah sebegitu baiknya sama aku sih. Kayak ini, this is just my way of saying thank you ke Tuhan gitu. Kayak aku tahu dulu aku gimana sebelum ketemu Tuhan, sehancurnya aku, dan saat kayak gila ada loh nih orang yang mau kasih hidupnya buat gua, dan dia sekasih itu, mengasihi aku sebegitunya. Masa sih kita nggak mau give back ke Tuhan gitu. Jadi aku nggak pernah ngelihat pelayanan dari dulu sebenarnya sebuah beban, karena I know this is just my love language ke Tuhan lah istilahnya kalau aku bilangnya gitu ya. Tapi sampai di titik dimana aku salah fokus, salah posisinya itu, dimana aku ngelihatnya gue harus berbakti lebih sama Tuhan. Istilahnya kayak aku harus berusaha supaya Tuhan mengasihi aku dengan cara aku pelayanan banyak. Disitulah titik dimana aku hilang fokus dan hilang meaning sebenarnya panggilan kita untuk jadi pelayan tuh seperti apa gitu. Yang harusnya kayak tadi Catherine jelasin, this is an invitation untuk kita bisa participate dalam pekerjaan Tuhan loh. Bukan kita yang kayak ayo jadi kuli. Bukan. It's never like that gitu. Pelayanan is never meant untuk buat kita ya jadi slave atau kuli yang sebegitu. Atau tadi itu ajang penunjukan bakat gitu ya, penyaluran bakat gitu. Enggak ya. Ya it's an opportunity buat aku gitu. Dan makanya kalau andaikan hari ini kamu punya 10 cabang pelayanan, kamu tahu kan kayak aku juga sempet gitu yang kayak kok gue di Sunday School juga, di teens juga, di umum juga gitu. Ada season yang kayak gitu, tapi at the same time kamu juga nggak apa-apa pasti kalau andaikan one day ada regenerasi, ada pergantian orang, semua ada seasonnya gitu. Betul. Jadi waktu kok gue nganggur gitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Ada part-part yang ya, istilahnya ya, nih emang kerjaan Tuhan, baik lagi Tuhan yang repot. Yaudah kita kerjain aja apa yang Tuhan taruh, dan Tuhan mungkin panggil dikit gitu kayak, karena buat aku harusnya semua orang walaupun let's say ya, oh saya businessman atau kayak saya cuman apa ya, kayak aku contoh desainer gitu, pasti ada pekerjaan Tuhan yang kamu bisa kerjain. Tadi nggak tertutup di gereja doang ya, dimanapun. Kalau kayak tadi kita sebagai anak pasti ada di rumah kita yang kita bisa layani, atau kayak kamu as a friend, atau kayak apa ya di pekerjaan, dimanapun pasti ada gitu. Karena pasti Tuhan kayak agak congkel-congkel sedikit atau kilik-kilik sedikit di hati atau di otak kayak ini kok gini gitu. Pasti itu ada sih. Dan aku merasa aku belajar jauh lebih banyak dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam saat aku mulai pelayanan sih. Kayak contohnya tadi kalau kita pakai analogi yang tadi anak sama bapak yang spend time bareng, itu kan mereka spend time bareng kan, doing something together. And from spending time together itu ada relationship yang it's always about relationship. It's always balik lagi tentang relationship gitu. Kayak aku sering ngerasa kayak oh ya saat kita panggil melayani malah kayak oh Tuhan tuh bekerja kayak gini ya ternyata. Jadi aku ngelihat balik lagi semuanya balik lagi bukan tentang kepentingannya kita, tapi ini Tuhan berikan kepada kita dengan open arms dan mengundang kita, ayo you wanna participate in this. Pelayanan bukan tentang paksaan, bukan tentang kewajiban atau keharusan atau kayak ya lu kalau mau berjemaat lu harus pelayanan, enggak, bukan tentang sistem gereja atau institusi sebagai macamnya, tapi it's a call to have a deeper relationship juga sama Tuhan gitu. Dan kalau kamu kagak mau, gak apa-apa. Ini akan terjadi anyway karena ini kerjaan Tuhan gitu. With or without you. Yes. Aku selalu percaya itu sih. Benar. Gitu.
bukan berarti kayak pekerjaan Tuhan nggak akan jalan kalau nggak ada kita. Iya, Tuhan nggak butuh kita, guys. Iya. Tapi aku pernah baca quote, kayak Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh kita, tapi tanpa kita mungkin Tuhan nggak mau gitu. Justru Tuhan mau barengan sama kita anaknya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa be involved. Kayak tadi kayak anak tadi lah kayak ini happy gitu. Masa dikasih happy kagak mau? And that's I think di balik pelayanan itu it should make us be more filled and joyful and peaceful. I think that's always the heart behind serving gitu. Bukan yang malah bikin kita kayak menggerutu yang gimana. Bukan berarti nggak ada stres dalam pelayanan. Pasti ada. Pasti ada. Banyak gitu. Tuh anak kalau andaikan makunya kagak bener juga kena jari gitu misalnya. Dan mungkin kena. Bener. Ya anyway, ya menurut aku kalau hari ini kamu sedang kayak stres banget pelayanan, ya it's okay to step back, to take a rest mungkin, buat kayak realign, karena baik lagi ini semua soal hubungan sama Tuhan gitu kan. Kayak apa ya, kayak balik lagi lah, retreat. Kayak kamu mau pelayanan yang bagaimana, Tuhan mau pakai kamu lewat apa segala macam gitu, itu it's okay banget, bukan berarti yang kayak gas terus gitu, enggak juga. Tapi kalau nih kan hari ini kamu juga kayak aduh aku mau pelayanan enggak gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa di shift dari, mungkin kalau dari hati udah mau pelayanan tapi secara otak kayak tar dulu. Nah mungkin tadi analogi yang dari aku itu yang banyak membantu aku di perpelayanan, di kehidupan pelayanan aku sih gitu. Mungkin bisa membantu kamu juga. So mungkin kita tutup dengan ini satu ayat menurut aku bagus banget di Isaiah 29 verse 13. Di sini dibilang, "The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." Jadi let this be a great reminder buat kita juga bahwa pelayanan bukan tentang rutinitas, bukan tentang karena orang tua kita suruh, but balik lagi it's about relationship, buat Tuhan, dan pelayanan harusnya membawa sukacita buat kita sih. So maybe that's it dari kita. Okay. Bye.